Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, kita semua dalam keadaan yang diberkati, kita semua ada dalam anugerah Tuhan. Kalaupun kita ada dalam keadaan yang tidak mengenakan, semuanya seizin atas izin Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita persiapkan setiap kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik melalui setiap penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur jika Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami datang Tuhan untuk mencari pribadi-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami datang untuk memuji, memuliakan Engkau, karena Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami melepaskan setiap permasalahan kami, setiap beban hidup kami Tuhan. Kami hanya ingin bertemu Engkau secara pribadi Tuhan. Karena ketika kami menemukan pribadi-Mu Tuhan, Engkau mengubahkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Engkau ada, Engkau hadir Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau menjamah setiap kehidupan kami. Engkau melihat kami yang bersungguh-sungguh hati datang kepada Engkau. Engkau melihat kami Tuhan yang datang dengan cucuran air mata Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami hidup karena anugerah-Mu. Kami hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber
setiap penyembahan kami, setiap pujian kami. Pusat penyembahanku, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak kami sembah Tuhan. Kau layak Kau layak kami tinggikan. di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Mari datang kepada satu pribadi. Satu pribadi yang boleh menguatkan setiap kita. Satu pribadi yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Oh.
pribadimu Tuhan. Kami mau cari Engkau dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkaulah yang menciptakan setiap kami. Kau pelihara kami seperti biji matamu Tuhan. Haleluya. Kaulah penolong kami, batu karang kami yang teguh, kota perlindungan, keselamatan kami Tuhan. Ya dalam masyarakat, ya dalam takkan masyarakat. Haleluya. Hanya Engkaulah yang kami mau Tuhan dalam setiap hidup kami. Hanya Engkaulah yang kami inginkan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami tahu betapa susahnya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tapi kami percaya satu hal bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mampu melewatinya Tuhan. Ini pengakuan kami. Kami mau tetap memuji-Mu Tuhan. Baik di dalam suka dan duka. Kami mau tetap memuji-Mu Tuhan. Biarlah dalam setiap mulut kami keluar puji-pujian yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mencintai Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita katakan dengan segenap hati kita, Yesus, ku cinta Kau. Ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji
setiap hatimu. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Mari berikan pujianmu yang terbaik buat Tuhan. Berikan pengagunganmu buat penciptamu, Tuhan yang hadir di sini, Raja di atas segala raja. Atas segala raja, Sebab Kau layak. sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Amin. Amin. Raja di atas Amin. segala Haleluya.
Biarlah setiap kami Tuhan, mulut kami Tuhan, senantiasa memuji Engkau Tuhan, baik di dalam suka dan duka. Biarlah kami tetap mengucap syukur Tuhan. Ajarlah setiap kami umat-Mu Tuhan untuk selalu mengucap syukur Tuhan. Karena kami tahu kekuatan yang mengalir luar biasa Tuhan di dalam ucapan syukur Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Jika sebentar firman-Mu boleh disampaikan hamba-Mu Tuhan. Ajarlah setiap kami umat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan buat kami di tempat ini Tuhan. Supaya kami menjadi jemaat-jemaat yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang siap menyongsong kedatangan Engkau yang kedua Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohonkan pengurapan dari tempat yang maha tinggi buat hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan isi hati-Mu saja buat kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan buat setiap kami. Kami siap untuk diajar, kami siap untuk dididik Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Anugerah Tuhan besar dalam hidup kita. Dan saya boleh merasakan hadirat Tuhan semakin nyata, semakin kuat di dalam ibadah kita hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang tidak mengerti akan pentingnya hidup ini. Ada banyak yang tidak memahami bahwa hidupnya itu sebenarnya berarti. Sehingga apa yang dilakukan, apa yang diputuskan, itu sangat jauh. Karena apa? Karena ketidakmengertian. Tuhan memanggil saudara dan saya. Tentunya Tuhan memiliki satu rencana yang indah bagi kita semuanya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di dalam Galatia pasal yang ke-6, ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-10, tapi kita akan baca di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ketiga dengan tema seberapa pentingkah? Seberapa pentingkah? Mari kita akan membaca bersama-sama di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tegas firman Tuhan mengatakan, kalau seorang menyangka bahwa dirinya berarti, penting dirinya, padahal tidak, maka orang itu berarti menipu dirinya sendiri. Bukankah seringkali terjadi di dalam kehidupan kita? Kita menganggap diri kita penting, menganggap diri kita berarti, tapi ternyata dalam sikap tindakan kita tidak mencerminkan itu. Maka sama saja bahwa kita itu menipu diri kita sendiri, membohongi akan diri kita sendiri. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan mencermati dalam hidup kita.
benarkah kita ini penting? Benarkah hidup kita ini berarti? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hidup itu adalah anugerah yang terbesar dari Tuhan. Dan tidak seorang pun yang dapat berkata bahwa hidup yang sedang dijalani, yang sedang dialami hanyalah sebagai sesuatu yang kebetulan saja. Oh, hari ini kebetulan saya sebagai hamba Tuhan. Hari ini kebetulan saya sebagai seorang pengusaha. Hari ini kebetulan saya sebagai orang Kristen. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perhatikan kalau kita hanya menjalani hidup kita ini sesuatu yang kebetulan saja, maka apa yang terjadi? Seringkali kita menjalani hidup kita dengan biasa-biasa saja. Ya. Mengalir, mengikuti arus. Kalau arusnya setia, kita setia. Kalau arusnya tidak baik, maka kita juga tidak baik. Mengapa Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Karena kita tidak mengetahui seberapa penting hidup kita. Seberapa berartinya hidup kita ini. Dan bahkan kalau kita tidak mengerti akan hidup kita ini yang sebenarnya, maka seringkali ada konsep yang mengatakan, ngapain kita hidup ngoyo-ngoyo? Iya kan? Biasa-biasa sajalah, landai-landai sajalah. Hal-hal yang penting tidak perlu diperhatikan. Buat apa ngoyo? Ya, buat apa kita susah-susah di dalam hidup kita? Toh hidup kita ini hanya sesuatu yang kebetulan. Apakah itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengingat bahwa Tuhan itu menciptakan saudara dan saya, punya maksud, punya tujuan. Ya, Tuhan menciptakan saudara dan saya bukan asal saja. Tuhan menciptakan saudara dan saya bukan hanya kebetulan. Tidak Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita lihat dalam Kejadian di mana Tuhan menciptakan manusia dari debu yang tidak ada artinya. Dibuat apa saudara? Supaya saudara dan saya berarti. Supaya saudara dan saya menjadi orang yang penting. Makanya tema hari ini, seberapa penting kita. Kalau kita menganggap biasa-biasa saja, hidup kita juga akan biasa-biasa saja. Perhatikan, Tuhan menciptakan saudara dan saya punya tujuan dan maksud. Apa tujuannya? Bahwa saudara dan saya dipercaya oleh Tuhan untuk hidup. Ya, dipercaya untuk hidup. Hidup untuk apa? Tujuannya apa kita hidup? Memenuhi dan melakukan serta menggenapi rencana Tuhan yang indah dan luar biasa. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan, dipercaya untuk hidup, di mana kita harus memenuhi, melakukan, dan menggenapi rencana Tuhan yang indah dan luar biasa. Oleh sebab itu hari ini mari kita akan mempunyai satu konsep yang benar. Bahwa hidup kita itu berarti. Hidup kita penting. Karena penting apa? Kita dikatakan bahwa Tuhan ingin supaya kita menjadi orang yang luar biasa, yang indah di hadapan Tuhan. Bukan hanya memenuhi dan melakukan serta menggenapi rencana Tuhan yang indah dan luar biasa.
Tetapi Tuhan memilih saudara dan saya punya tujuan bahwa setiap orang percaya memiliki kehidupan yang berdampak. Setiap orang yang percaya memiliki kehidupan yang berpengaruh bagi dunia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hidup ini penting. Hidup saudara dan saya itu sebenarnya berarti. Ya, tapi seringkali kita tidak memahami hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu manusia diperhadapkan dengan pilihan. Dan pilihan itu tergantung saudara dan saya. Tergantung masing-masing mau pilih hidup ini berarti, hidup ini penting, atau sebaliknya. Bagaimana bila kita menjalani hidup kita? Itu pilihan kita. Bagaimana supaya hidup yang kita jalani ini berarti? Seberapa pentingkah hidup kita ini? Ini yang harus kita pilih. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, seberapa pentingkah kita ini? Mari bersama-sama kita akan perhatikan hidup kita. Kalau kita tahu akan hidup kita, pentingnya hidup kita, berarti hidup kita, tentunya kita tidak sembrono dalam hidup kita. Tapi sayang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang menyia-nyiakan hari-hari di dalam hidupnya dengan hal-hal yang tidak berarti. Dengan hal-hal yang tidak penting. Bahkan banyak yang mengambil pilihan, yaitu salah jalan. Akibatnya apa kalau kita salah? Akibatnya apa kalau kita pilih hidup kita ini tidak penting? Menyia-nyiakan waktu hari-hari ini. Maka yang terjadi di dalam hidup kita, bahwa kita akan menjadi batu sandungan. Ya. Bahwa hidup kita menjadi kesaksian yang tidak baik bagi orang lain. Oleh sebab itu di dalam ayat yang ketiga dalam Galatia pasal 6 dikatakan, kalau orang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, itu menipu dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan cara apa kita bisa menjadi batu sandungan? Yaitu sembrono hidup kita. Seenaknya saja. Ayo kita perhatikan hari-hari ini. Apakah hidup kita sembrono? Apakah hidup kita masih bergelimangan dengan dosa? Kejahatan luar biasa. Iblis sedang melakukan satu gerakan-gerakan yang luar biasa. Untuk apa? Menyeret manusia yang diciptakan oleh Tuhan, hidupnya berarti dan hidupnya penting. Supaya apa? Mereka tidak memahami akan hidup. Dan mereka hidup seenaknya sembrono, jatuh di dalam dosa, berkecimpung di dalam dosa, dan bahkan memuaskan nafsu. Dan kita lihat hari-hari ini, kejahatan yang luar biasa, dekadensi moral terjadi. Ya. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Itu yang akan menjadi batu sandungan kita bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan yaitu setiap orang percaya dia memiliki hidup yang berarti. Hidup yang berarti. Kalau hidup kita tidak berarti, kita akan menipu diri kita sendiri. Nah, Yeremia pasal 29 ayat yang 11. Apa benar Tuhan itu menghendaki setiap orang memiliki hidup yang berarti? Ayat yang ke-11 di dalam Yeremia 29. Apa yang Tuhan katakan? Aku ini tahu, ya. Tuhan tuh tahu rancangannya tentang saudara dan saya. Tahu apa yang direncanakan, apa yang rancangannya untuk saudara dan saya. Apa rancangannya? Damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Itu loh, perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bukan Tuhan merencanakan kita supaya kita melakukan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang mencelakakan kita. Seringkali kita mengatakan, oh Tuhan itu tidak baik. Tuhan itu tidak mengasihi saya. Saya hidup di dalam kondisi yang tidak nyaman, yang tidak baik. Saya masih menderita. Ya, saya banyak masalah yang saya hadapi. Perhatikan, Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan tidak merencanakan itu di dalam hidup saudara dan saya. Kenapa kita mengalami hal yang seperti itu? Karena salah dalam hidup kita. Karena tidak taat dalam hidup kita. Tuhan merencanakan saudara dan saya memiliki damai sejahtera. Kalau kita memiliki damai sejahtera, dalam kondisi apapun, dalam masalah apapun, tekanan yang apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak merasa bahwa itu menjadi bagian yang terjelek. Ketika kita tidak memiliki uang, ekonomi menurun, tapi kalau ada damai sejahtera, maka hidup kita akan berarti. Dari kondisi yang seperti itu, kita bisa melakukan sesuatu. Kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kita. Bukan hanya damai sejahtera, tapi ayat mengatakan masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan untuk mencelakakan kita. Perhatikan. Itu yang Tuhan ingini. Itu yang Tuhan kehendaki. Untuk setiap orang percaya. Milikilah hidup yang berarti. Kalau kita membaca di dalam ayat 11 dari Yeremia 29, berarti hidup kita ini penting sekali. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, rancangan Tuhan bagi kehidupan kita adalah baik adanya. Tidak ada rancangan yang tidak baik, tidak ada rancangan-rancangan jahat yang dia perbuat untuk saudara dan saya. Oleh karena itu, maka kita harus berusaha bagaimana supaya hidup kita ini, hidup ini berarti. Hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari kita akan renungkan. Sudahkah apa yang kita lakukan
itu menyukakan hati Tuhan? Apakah yang kita lakukan adalah sesuatu yang membuat hidup kita ini berarti, penting bagi banyak orang? Bukan hanya kita harus berusaha bagaimana supaya hidup kita berarti, tapi kita juga harus bertanggung jawab dengan kehidupan kita masing-masing. Harus bertanggung jawab. Jangan dikira katakan, wah, biarkan, buat apa kita perhatikan hidup kita. Perhatikan satu kali. Apa yang kita lakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan kita masing-masing, maka kita harus mengembangkan semaksimal mungkin. Ya, mengembangkan semaksimal mungkin. Sudahkah hidup kita kembangkan semaksimal mungkin? Jangan kita menjadi orang yang saya katakan awal, menyepelekan hidupnya, sembrono di dalam hidup. Perhatikan saudara dan saya, hidup saudara dan sangat berarti. Saya katakan seberapa penting. Seberapa pentingkah? Nah, jika kita sadar bahwa kehidupan kita adalah penting, hidup kita adalah berarti, maka kita harus mempunyai yang namanya karakter. Kenapa perlu karakter? Supaya dapat memberikan dampak positif bagi orang lain, bagi lingkungan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita berdampak positif kepada orang lain? Ya. Ketika kita baca di dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Kalau kita melihat perikopnya, kita harus saling membantu. Ya, saling membantu artinya apa? Hidup kita berarti, hidup kita berdampak. Jangan semau gue. Ya, hati-hati Bapak Ibu saudara sekalian. Sudahkah hidup kita juga berarti dan penting bagi lingkungan kita? Ada banyak kerusakan lingkungan karena perbuatan kita. Banyak kerusakan lingkungan. Karena apa? Karena keangkuhan kita. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita harus punya karakter itu. Nah, kita akan melihat apa itu arti karakter. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata karakter itu sifat, watak, tabiat. Nah, bagaimana tabiat saudara dan saya sebagai orang Kristen, orang percaya? Bagaimana watak kita, sifat kita? Apakah itu berarti, apakah itu penting bagi orang lain dan lingkungan kita? Itu menjadi satu pertanyaan besar yang akan kita jawab hari-hari ini. Sehingga kita boleh bersyukur kalau kita memahami siapa diri kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau menurut Alkitab kata karakter itu adalah menjalani hidup di hadapan Allah. Dengan takut hanya kepada Allah. Dan berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Menjalani hidup di hadapan Tuhan dengan takut hanya kepada Allah dan berusaha hanya menyenangkan Tuhan. Sudahkah kita menyenangkan Tuhan? Nah,
Sudahkah kita taat kepada Tuhan? Sudahkah ketika kita menjalani hidup kita menyukakan hati Tuhan? Atau sebaliknya membuat hati Tuhan tidak baik? Susah. Iya kan? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan memperhatikan hidup kita. Kalau hidup kita menyenangkan hati Tuhan, menjalani hidup kita dengan takut kepada Tuhan, maka orang yang punya karakter itu, dia tidak peduli bagaimana perasaan kita, atau apa yang mungkin akan dikatakan atau dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita. Entah itu kita dihina, entah itu kita direndahkan, entah itu kita dikucilkan, entah itu kita mengalami satu penderitaan, kita tidak peduli. Karena kita tahu, kita punya karakter, bahwa ketika kita menjalani hidup kita takut taat kepada Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jadi karakter itu adalah melakukan apa yang benar karena hal itu benar. Melakukan yang benar karena memang hal itu benar. Mari, seringkali kita tidak melakukan yang benar. Padahal itu benar. Makanya tadi dikatakan, kalau kita mengatakan bahwa saya ini orang yang berarti hidup, berarti itu penting, tapi ketika kita tidak melakukan, tidak ada artinya bagi kita. Orang yang berkarakter adalah orang yang melakukan apa yang benar. Orang yang berkarakter adalah orang yang melakukan apa yang benar karena alasan yang benar. Jadi apa yang kita lakukan adalah yang benar. Karena alasannya adalah itu yang kita lakukan karena itu yang benar. Sudahkah kita lakukan itu? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kembali ya, seberapa pentingkah? Ternyata karakter itu penting. Karakter itu sangat menentukan. Karakter itu punya peranan penting di dalam semua aspek hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayo kita akan mengkoreksi diri kita. Kita harus punya karakter. Karakter apa? Karakter Kristus. Ya. Apa karakter Kristus? Nanti kita akan lihat. Sehingga kita bisa tahu seberapa pentingkah hidup kita ini. Ada satu penulis yang sangat terkenal yaitu J.R. Miller. Dia menulis, apa yang ditulis? Dia mengatakan satu-satunya hal yang kembali pulang dari pemakaman orang mati bersama-sama orang yang berkabung dan menolak untuk dikuburkan adalah karakter. Ya. J.R. Miller mengatakan satu-satunya hal yang kembali pulang dari pemakaman orang mati bersama-sama dengan orang yang berkabung dan menolak untuk dikubur, yaitu karakter. Coba perhatikan. Kita bisa pulang setelah kita mengikuti pemakaman. Tubuh jasmani dikubur. Tapi yang tidak bisa dikubur itu adalah karakter. Kenapa J.R. Miller mengatakan itu? Sebab karakter orang tersebut akan tetap hidup dan terus dia akan berbicara. Bukankah itu yang menjadi perenungan kita? Oh, orang ini punya karakter baik. Suka menolong,
wah hidupnya benar. Ya kan? Dan itu terus berbicara. Tidak akan ikut dikubur. Nah, itu yang harus kita perhatikan di dalam hidup kita. Mari kita akan melihat apa ya yang penting di dalam hidup kita. Tadi katakan seberapa pentingkah? Apa yang sebenarnya penting dalam hidup kita? Saya akan berikan kata 3K. Ya, 3K. Apa 3K itu? Yang pertama, kita baca di dalam ayat yang pertama di dalam Galatia pasal 6. Yaitu K kudus ya. K yang pertama adalah kudus. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, ya, sesuatu yang berdosa, kita tahu, kita temukan, maka kita yang rohani, apa yang harus kita lakukan? Ayat mengatakan harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Pimpin jalan yang benar. Dengan roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan, supaya jangan kita ikut katut. Ya tadi katakan, seringkali katakan, oh enggak apa-apa. Dosa-dosa enggak apa-apa, cedak-cedak dosa, bermain-main dengan dosa, bermain-main dengan kekudusan yang tidak kudus. Enggak apa-apa, saya kuat kok. Ayat ini dengan tegas loh ya, supaya kamu jangan kena pencobaan. Artinya apa? Katakan yang pertama adalah kudus. Kamu yang rohani, yang hidup menurut roh Allah. Perhatikan. Dia akan membimbing orang yang kembali kepada jalan yang benar. Perhatikan, saudara dan saya yang hidup di dalam kekudusan, maka orang itu yang akan bisa membimbing orang kembali kepada jalan yang benar. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana bisakah yang tidak kudus itu membimbing pada jalan kebenaran? Bisa enggak? Tentunya enggak bisa. Kalau kita hidup di dalam jalan yang jahat, jalan yang salah, bisa enggak kita mengembalikan, membimbing orang yang jalan salah menuju yang benar? Oh kita salah kok. Makanya kita harus perhatikan yang pertama penting dalam hidup kita adalah kudus. Mari jaga kekudusan kita. Hari-hari ini ngeri. Banyak kekristenan yang jatuh di dalam dosa karena tidak kudus. Pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan banyak yang hancur karena tidak kudus. Oleh sebab itu saya katakan, seberapa penting hidup kita. Seberapa penting kekudusan itu. Dan itu yang akan membawa kepada kita. Untuk kita bisa menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, yaitu kasih. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Ayat itu mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus adalah apa? Kasih. Kalau kita punya kasih, maka kita akan bisa menolong, membantu, saling membantu menanggung beban. Nah kalau kita nggak punya kasih, tentunya kita nggak bisa. Tentunya kita tidak melakukan untuk menolong.
Siapa sih kamu? Oh, bukan keluarga saya. Siapa kamu? Oh, bukan golongannya. Siapa? Udah sama agamamu. Nggak sama kulitnya. Hati-hati Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara dan saya memiliki kasih, maka kita akan bisa menolong orang lain. Yesus telah menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya sebagai orang yang berdosa. Yang layak dan memang selayaknya menerima hukuman kematian. Tapi karena kasih-Nya, begitu besar kasih-Nya. Kasih yang tidak menuntut, kasih agape itulah. Sehingga Dia sebagai Allah turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia. Yang sebentar kita akan memperingati tentang Natal kelahirannya. Untuk apa? Untuk datang menjumpai kita, untuk menolong kita. Dan bahkan Dia rela mati, menyerahkan hidupnya, nyawanya untuk menjadi tebusan atas dosa kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasih, coba kalau kita tidak punya kasih, bisakah nggak kita nolong? Tentu kita nggak mau. Oleh sebab itu seberapa penting, ayo biar K yang kedua ini ada di dalam dan melekat di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, K yang terakhir. Coba kita perhatikan di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-6. Apakah yang ketiga? Yaitu kematangan rohani. Ya, kematangan rohani. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya. Bagi kepada siapa? Dengan orang yang memberi pengajaran itu. Itulah disebut dengan kematangan rohani. Kematangan rohani adalah satu kemampuan di mana dia mampu tetap konsisten. Ya, tetap konsisten menjunjung nilai-nilai kebenaran. Perhatikan. Tetap konsisten dalam menjunjung nilai-nilai kebenaran dan Alkitab di dalam hidup. Itu disebut dengan kematangan rohani. Hanya katakan seberapa penting kematangan rohani kita itu seperti apa? Tadi katakan punya karakter, dia pegang teguh, dia bisa berjalan dalam kebenaran, melakukan kebenaran, karena memang itu kebenaran. Tadi katakan konsisten menjunjung nilai-nilai kebenaran dan Alkitab. Sudahkah hidup kita junjung nilai-nilai kebenaran? Apakah kita komitmen, konsisten di dalam apa yang firman Tuhan katakan, Alkitab katakan? Kita harus memiliki satu kemampuan yang tetap konsisten. Walaupun kita ada di tengah-tengah himpitan pengaruh-pengaruh negatif yang melanda pada zaman ini. Dan kita lihat hari-hari ini. Ada banyak yang akan menyeret di dalam kehidupan kita. Menyelewengkan tentang Alkitab. Dan bahkan kita melihat di sini. Kebenaran itu sudah diselewengkan. Masihkah kita konsis? Masihkah kita hidup dalam nilai kebenaran dan Alkitab ini? Oleh sebab itu dengan katakan seberapa penting hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, penulis Rasul Paulus ini, dia menulis kepada jemaat di Galatia. Tujuannya apa? Dia menolong orang-orang yang telah disesatkan dengan ajaran-ajaran yang salah. Supaya apa? Dia kembali taat kepada ajaran yang benar.
Hari ini mari kita mau dengar firman Tuhan ini. Bagaimana dengan kematangan rohani kita? Itu yang menunjukkan kedewasaan rohani kita. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran penyesat-penyesat yang ada pada zaman-zaman ini. Oleh karena itu, Galatia pasal 6 ayat 9 bagian yang terakhir. Jangan bosan, jangan jemu-jemu. Jangan bosan, jangan jemu-jemu, saudara. 3K ini. Terus lakukan, terus. Karena apa? Ayat itu mengatakan, ayat yang ke-9, akan ada yang namanya masa penuaian. Masa penuaian. Kalau itu sudah datang waktunya, maka itu akan dituai dan kita akan menuai. Dengan tegas katakan supaya kita jangan menjadi lemah. Ayo kita kuat, ayo. Yang menjadi pertanyaan, kapan? Ayat yang ke-10, coba kita baca bersama-sama. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Kapan? Sekarang. Kapan? Masih ada kesempatan. Oleh sebab itu mari kita akan mengintrospeksi diri kita. Seberapa pentingkah? Kalau kita sadar hari ini ternyata hidup kita itu penting, maka tentunya kita tidak mau main-main. Ya, ayo, masih ada kesempatan. Kita mau perbaiki dalam hidup kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau minta ampun kepada Tuhan. Minta pertolongan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga hidup kita ini adalah hidup yang berarti. Hidup kita adalah penting. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Jangan sia-siakan waktu-waktu yang ada. Ayo hari ini kita mengatakan selagi masih ada kesempatan bagi kita, kita mau lakukan 3K dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama-sama. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita katakan hidup ini terasa indah bila kasih-Mu bersamaku. Hidup ini terasa indah bila kasih-Mu bersamaku, Tuhan. Tak mungkin ku rasakan takut menghadapi semua. Hidup ini terasa tenang bila ku hidup dekat dengan Tuhan. Apapun boleh datang, Tuhan pasti beri kemenangan. Tuhan pasti beriku kemenangan. Aku tahu Yesusku mampu menyelesaikan setiap masalahku. Tiada sedikit pun aku ragu, Dia sanggup menolongku. Aku tahu siapa Tuhanku yang telah buktikan cintanya bagiku.
Yesus tak pernah terlambat, tak pernah gagal menolongku. Aku tahu. Aku tahu Yesusku mampu menyelesaikan setiap masalahku. Tiada sedikit pun aku ragu, Dia sanggup menolongku. Aku tahu siapa Tuhanku yang telah buktikan cintanya bagiku. Yesus tak pernah terlambat, tak pernah gagal menolongku. Hidup ini terasa indah bila kasih-Mu bersamaku. Tuhan, tak mungkin ku rasakan takut menghadapi semua. Hidup ini terasa tenang bila ku hidup dekat dengan Tuhan. Apapun boleh datang, Tuhan pasti beriku kemenangan. Aku tahu Yesusku mampu menyelesaikan setiap masalahku. Tiada sedikit pun aku ragu, Dia sanggup menolongku. Aku tahu siapa Tuhanku yang telah buktikan cintanya bagiku. Yesus tak pernah terlambat, tak pernah gagal menolongku. Aku tahu, aku tahu Yesusku Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, menyelesaikan apapun yang setiap terjadi di dalam hidupmu, apapun yang sedang engkau hadapi dan alami hari ini, sedikit pun aku tahu perhatikan bahwa hidupmu sangat berarti. Hidupmu penting. Aku tahu Karena Allah memberikan damai sejahtera. Allah merencanakan masa depan yang penuh dengan harapan. Dekatlah kepada Tuhan. Hadapilah semuanya bersama dengan Tuhan. Masalah boleh datang, problem boleh datang, tekanan boleh datang. Hari ini Tuhan berjanji, aku akan beri kepadamu kemenangan. Aku akan melepaskan engkau. Aku akan pulihkan engkau. Karena Yesus Tuhan, Dia sanggup untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Dia sanggup untuk menolong.
Karena dia telah membuktikan kasih-Nya kepadamu. Dia berkorban untuk menyelamatkan. Dia berkorban untuk menebus dosa saudara dan saya. Yesus tidak pernah terlambat. Yesus tidak pernah gagal untuk menolong. Hari ini kalau kau punya masalah, angkatlah tanganmu. Katakan kepada Tuhan, aku tahu bahwa Yesus mampu untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Hari ini hidupku berarti. Hidupku penting. Aku tidak mau sembrono. Aku tidak mau bermain-main dengan kehidupan. Hari ini aku mengambil satu sikap. Selagi masih ada kesempatan, aku mau hidupku berarti. Hidupku penting. Hidupku menjadi sinar. Hidupku menjadi berkat. Dan hari ini Tuhan, Engkau angkat semua permasalahan-permasalahan. Engkau angkat penyakit kami. Engkau angkat kelemahan-kelemahan kami. Dan Engkau turunkan kekudusan dan kasih, sehingga kami boleh menjadi dewasa di dalam hidup rohani kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Katakan, Dia sanggup menolong. Aku tahu siapa yang aku percayai. Tuhan Yesus yang mengasihi. Siapa Tuhan? Haleluya. Terima kasih. Amin. Yesus tak pernah terlambat. Yesus tak pernah terlambat. Yesus tak pernah terlambat. Sekali katakan, Yesus tidak pernah terlambat. Yesus tak pernah terlambat. Tak pernah gagal menolongku. Kami percaya Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong aku. Aku percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong aku, Tuhan. Aku percaya bahwa hidupku sekarang, hidup yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Hidupku hari ini memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Karena Engkau sebagai sumber pengharapan kami, Tuhan. Kami tidak lagi takut untuk menghadapi apapun permasalahan yang sedang menghadang. Dan kami ada di dalamnya. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Yesus yang mampu untuk menyelesaikan sebanyak masalah. Meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami, Bapa. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang berdampak bagi orang lain. Hidup kami adalah hidup berarti. Hidupku adalah hidup yang penting. Sehingga kami tidak mau lagi menyia-nyiakan waktu-waktu ini, Tuhan. Terima kasih. Kau meteraikan firman Tuhan di dalam hidup kami, Bapa. Kau berkati bangsa negara kami Indonesia. Kau juga berikan hikmat, akal budi kepada para pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada jajaran RT RW, TNI Polri, tim medis, para medis, mereka yang ada di garis depan. Tuhan, hamba-hambamu, gereja-gerejamu, jemaat-jemaatmu, Tuhan Engkau hadir, Engkau berkati mereka. Sebagaimana Engkau sudah memberkati kami hari ini, Bapa. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang tidak pernah terlambat, Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang saudaraku kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara hari ini, pelayanan saudara, rumah tangga, pernikahan saudara, pendidikan saudara, pekerjaan saudara, apapun yang saudara lakukan dibuat oleh Tuhan berhasil. Terimalah berkat ini dengan segala ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.